Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Markus 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Untuk Mengenal Allah, ditulis oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saat mengunjungi Irlandia, saya terpesona melihat banyaknya hiasan berbentuk shamrock. Bentuk tanaman mungil berdaun tiga itu dapat ditemukan di toko manapun, disematkan pada benda apapun seperti pakaian, topi, perhiasan, dan banyak lagi. Namun, shamrock bukan sekadar tanaman yang tumbuh subur di seluruh Irlandia, melainkan juga telah lama dipahami sebagai cara yang sederhana untuk menjelaskan tentang Trinitas atau Tritunggal. Tritunggal adalah keyakinan Kristen yang telah dipercayai di sepanjang sejarah, yang menyatakan bahwa Allah adalah satu hakikat yang secara kekal terdiri dari tiga pribadi yang berbeda-beda, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Meski tidak ada satupun penjelasan yang memadai mengenai Tritunggal, shamrock dapat menjadi simbol yang mudah dipahami, sebab shamrock merupakan satu tumbuhan dari substansi yang sama dengan tiga lembar daun yang berbeda. Kita tidak akan menemukan kata Tritunggal di dalam Alkitab, tetapi kata ini menyimpulkan dengan baik kebenaran iman yang sangat jelas kita temukan pada bagian-bagian Alkitab yang memperlihatkan ketiga pribadi Allah Tritunggal hadir dalam waktu bersamaan. Ketika Yesus, Allah Anak, dibaptis, Allah Roh Kudus turun dari surga, seperti burung merpati, dan Allah Bapa memperdengarkan suaranya, "Engkaulah anakku." Orang percaya di Irlandia menggunakan shamrock karena mereka ingin menolong sesama mereka untuk mengenal Allah.
ketika kita semakin memahami dengan utuh keindahan Tritunggal, kiranya kita mengenal Allah lebih lagi dan semakin dimampukan untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, lambang apa yang dapat membantu Anda memahami Tritunggal dengan lebih baik. Mengapa penting bagi kita untuk mempercayai bahwa Allah itu satu? Hal ini patut kamu ketahui. Keempat kitab Injil mencatat peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Matius memberikan banyak percakapan dan motivasi yang terperinci. Markus dan Lukas hanya mencatat sedikit dan terbatas pada fakta-fakta kejadian tersebut. Injil Yohanes memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Baik Matius maupun Markus menceritakan perkataan yang diucapkan dari surga. Satu-satunya perbedaannya adalah siapa yang menjadi penerima ucapan tersebut. Matius mencatat suara surgawi itu ditujukan kepada orang-orang yang melihat, "Inilah anakku yang kukasihi." Dalam catatan Markus, suara itu ditujukan langsung kepada Yesus, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Yang menarik, kata agapetos yang diterjemahkan menjadi "yang kukasihi" dapat memiliki makna satu-satunya ketika diterapkan kepada seorang anak. Jadi, penggunaannya di sini sangat tegas menjelaskan tentang identitas Yesus. Anak yang dikasihi, Matius 3 ayat 17 berkata demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pernyataan bahwa Yesus sebagai anak yang dikasihi tertulis juga dalam kitab Markus dan Lukas. Baik Markus dan Lukas menyampaikan kembali kata-kata yang terdengar dari langit sebagai, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Jadi yang disapa dengan kata-kata itu ialah Yesus sendiri. Markus mencatat dalam Markus 1 ayat 10, ketika keluar dari air, setelah dibaptis, Yesus langsung melihat langit terkoyak. Lukas menyampaikan kata-kata dari langit tadi setelah menyebut bahwa Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Kedua Injil ini memang hendak menekankan pengalaman batin Yesus ketika menerima baptisan itu. Pengalaman batin mendapati diri sebagai orang yang disapa sebagai anak terkasih oleh Dia yang ada di langit itu dimungkinkan oleh Roh Kudus yang turun ke atas Yesus. Ungkapan anak terkasih di situ berarti orang yang amat dekat, yang terpilih untuk menjalankan urusan-urusan Allah. Itulah maksud "kepadamu aku berkenan." Pengalaman batin ini kemudian menjadi kekuatan Yesus. Bagaimana dengan pemberitaan Matius? Dalam Matius 3 ayat 17 didapati, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan." Jadi bukan sapaan ilahi kepada Yesus sebagaimana tercatat dalam Markus dan Lukas, melainkan sebuah pernyataan tentang Dia. Matius kiranya bermaksud membuat yang dialami Yesus secara batin tadi akhirnya juga menjadi pengalaman semua yang hadir di situ, termasuk siapa saja yang menjadi pembaca Injilnya. Jadi ada pewartaan mengenai siapa Yesus itu kepada orang banyak. Dia itu orang yang amat dekat, anakku yang terkasih, dengan yang ilahi dan mendapat perkenan darinya untuk melakukan tindakan-tindakan di antara manusia atas namanya. Matius juga mendekatkan pengalaman batin Yesus kepada semua orang. Orang banyak dapat ikut serta di dalam pengalaman yang paling batin sekalipun. Bagaimana? Tentu saja bila ikut memperoleh roh seperti Yesus sendiri.
Dikatakan dalam Matius 3 ayat 17, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh yang bisa tampil sebagai api yang membakar itu kini tampil sebagai yang lemah lembut. Tetapi dayanya tetap sama. Dan kekuatan yang turun ke atas Yesus dalam wujud yang lembut itu akan menjadi juga baptisan bagi orang banyak. Yohanes Pembaptis sendiri telah pernah mengatakan hal ini ketika menegaskan bahwa Dia yang akan datang itu akan membaptis dengan roh dan api. Karena itu, marilah kita pun berusaha menjadi anak yang dikasihi Tuhan agar perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini berhasil. Mari kita bedah kitab Injil Markus. Walaupun Injil Markus tidak menyatakan siapa penulisnya, hampir semua bapak gereja mula-mula menyatakan Markus sebagai penulisnya. Ia adalah rekan pelayanan Rasul Petrus, putranya rohaninya. Dari Petrus, ia mendapatkan kesaksian langsung mengenai peristiwa dan ajaran Yesus, dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Markus yang dimaksud ini sama dengan Yohanes Markus. Ibunya adalah orang Kristen yang kaya dan terkemuka di gereja Yerusalem. Ada kemungkinan jemaat beribadah di rumahnya saat itu. Markus bergabung dengan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi mereka yang pertama. Karena ada perdebatan di antara Paulus dan Markus, mereka tidak bersama-sama lagi pada perjalanan kedua. Akan tetapi, pada akhir kehidupan Paulus, ia memanggil Markus untuk mendampinginya. Tanggal penulisan Injil Markus merupakan salah satu kitab pertama yang dituliskan, sekitar tahun 57 sampai tahun 59. Tujuan penulisan Injil Matius secara garis besar sepertinya ditujukan kepada bangsa Yahudi. Injil Markus sepertinya ditujukan kepada bangsa Romawi, juga kepada orang non-Yahudi. Markus menulis sebagai seorang pendeta kepada orang Kristen yang sudah pernah mendengar dan mempercayai Injil. Ia berusaha menyajikan biografi Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan dan juru selamat dunia sehingga iman mereka diperkuat di tengah-tengah penganiayaan yang hebat, termasuk mengajarkan kepada mereka makna menjadi seorang murid. Ayat kunci kitab ini ada di Markus 1 ayat 11 yang berkata, "Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus 1 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Markus 10 ayat 14-15, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 12 ayat 30-31, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 16 ayat 6,
Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Rangkuman Injil ini unik karena menitik beratkan tindakan Yesus ketimbang pengajarannya. Injil ini ditulis dengan sederhana, berlanjut dari satu episode ke episode selanjutnya dalam kehidupan Kristus. Injil ini tidak dimulai dengan penjelasan silsilah keluarga seperti halnya Injil Matius, karena orang non-Yahudi kurang tertarik dengan informasi tersebut. Setelah memperkenalkan Yesus pada momen pembaptisannya, Yesus dikisahkan memulai pelayanannya di Galilea dan memanggil 4 rasul pertama dari ke-12 rasul. Apa yang kemudian dituliskan terkait kehidupan Yesus, kematian, dan kebangkitannya? Tulisan Markus bukan hanya koleksi cerita, melainkan naratif yang menyatakan Yesus sebagai Mesias bagi orang Yahudi dan non-Yahudi. Dalam pengakuan iman para rasul, yang didahului oleh Petrus, mereka mengakui keilahiannya, meskipun mereka gagal mengerti keilahiannya secara menyeluruh sampai ia kelak bangkit. Dengan mempelajari perjalanan Yesus berkeliling ke desa-desa melalui Galilea, daerah sekitarnya, kemudian di Yudea, kita menyadari betapa sibuk pelayanannya. Ia menyentuh kehidupan begitu banyak orang, tetapi ia meninggalkan jejak yang lebih besar bagi para muridnya. Pada peristiwa perubahan atau transfigurasi, ia memberikan satu tipologi mengenai kedatangannya kelak dalam kuasa dan kemuliaan. Sekali lagi, melalui peristiwa ini telah diungkapkan kepada 3 rasul yang bersamanya tentang siapakah sosok Yesus sebenarnya. Akan tetapi, menjelang perjalanan terakhirnya ke Yerusalem, kita melihat kebingungan, ketakutan dan keraguan para rasul. Di saat Yesus ditangkap, ia justru harus sendirian menghadapinya karena para murid langsung melarikan diri dan bersembunyi. Ketika ia dihakimi massa, Yesus dengan berani menyatakan bahwa ialah Kristus, Putra dari Yang Terpuji, dan kelak ia akan kembali sebagai pemenang. Peristiwa klimaks terkait penyaliban, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus tidak disaksikan sebagian besar muridnya. Beberapa wanita yang setia yang justru sempat menyaksikannya. Setelah Sabat, di pagi hari pertama, mereka pergi ke kuburan dengan membawa rempah-rempah. Ketika mereka melihat batu penutup kubur telah dipindahkan, mereka segera masuk ke dalam kuburan. Bukan tubuh Yesus yang mereka temui, melainkan seorang malaikat yang berbalut kain putih. Pesan sukacita yang mereka terima adalah, ia telah bangkit. Para wanita menjadi penginjil pertama, di mana mereka menyampaikan kabar gembira mengenai kebangkitannya kepada para rasul. Pesan ini juga kelak yang diberitakan ke seluruh penjuru dunia di abad-abad mendatang, sampai dengan hari ini. Karena segmen pembaca yang dituju Markus adalah kaum non-Yahudi, ia jarang mengutip perjanjian lama seperti halnya Matius, yang memang tertarik menginjili sesama orang Yahudi. Ia tidak memulai Injil ini dengan silsilah keluarga yang menghubungkan Yesus dengan tokoh-tokoh besar Yahudi, tetapi memulainya dengan pembaptisannya, permulaan dari pelayanannya di bumi.
Walaupun tetap ada beberapa kutipan dari nubuat Perjanjian Lama, seperti mengenai pembawa pesan Yohanes Pembaptis yang akan menyerukan, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya," di saat bangsa Israel sedang menantikan kedatangan Mesias. Perkataan Yesus yang merujuk kepada Perjanjian Lama tercatat dalam beberapa bagian di Injil Markus. Pada Markus 7 ayat 6, Yesus dikisahkan menghardik orang Farisi karena ibadah mereka yang palsu, yang hanya berupa kata-kata karena hati mereka jauh daripadanya. Ia merujuk tulisan Nabi Yesaya ketika mengecam kekerasan hati mereka ini. Yesus juga tercatat merujuk kepada nubuat Perjanjian Lama ketika para murid akan terpencar bagaikan domba tanpa gembala sewaktu Yesus ditangkap dan dibunuh. Ia kembali merujuk kepada tulisan Yesaya ketika ia mengusir para penukar uang di Bait Allah. Kemudian, ia merujuk kepada kitab Mazmur ketika menyatakan dirinya sebagai batu penjuru bagi iman kita dan gereja. Markus menggambarkan Yesus sebagai anak manusia yang menderita, yang datang untuk melayani dan berkorban demi umat manusia, sebagaimana orang Kristen diharuskan melakukan hal yang serupa. Kita dipanggil untuk melayani seperti Ia melayani, dengan kerendahan hati dan pengabdian kepada sesama. Yesus mengingatkan bahwa mereka yang dianggap besar di dalam kerajaan Allah harus menjadi pelayan bagi semua orang. Pengorbanan diri harus melampaui keinginan kita untuk menjadi terkenal atau mendapatkan penghargaan. Sama halnya dengan Yesus yang sudi dihina dan mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyembah-Mu sebagai satu Allah yang berkarya bersama untuk mencurahkan kasih dan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.